Engkau sungguh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di hidupku. Besar setiamu di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kami ucapkan syukur Bapa. Haleluya. Pada pagi hari ini kami mau melakukan renungan kudusan kami, kuduskan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan yang firman. Pak Susan belum datang. Belum sambut ya. Belum sambut. Ya. Jadi siapa yang bisa sharing? Firman, ayo kita membuka dalam Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-13. Kita membaca bergantian. Silakan dimulai dari Bapak Suyut pasal ayat 1, Bapak Ferry ayat 2, Mas Juli dan Mbak Lis 3, 4, Miss Dewi 5, Elizabeth 6, Bu Susi 7, Bapak Ibu Untung 8, 9 dan seterusnya. Ya. Siap.
Silakan Pak Suyut. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ayat 2, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Selanjutnya, 3, juga jangan memihak orang yang miskin dalam perkaranya. Bila engkau melihat lembu-musuhmu atau keledai yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bapak Ibu Untung 89. Ya kan 23 cari ini. Ya 23 ayat 8. 8 dan 9. 1 sampai 13. Ayat 8 dan 9 Bapak Ibu Untung. Ayat berapa, Pak? Ayat 8. Pelan suaranya. Ayat 8. Ayat 8. Ya. Ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata. Orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. 9. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanah dan mengumpulkan hasilnya. 11, silakan. Yang lain? Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan. 13, Pak Ferry. dalam segala hal yang kufikirkan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nafsu kedengaran dari mulutmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saat teduh kita pada pagi hari ini bicarakan soal saudara. Temanya peristirahatan, ya hari perhentian. Nah, mengapa itu kan untuk bangsa Israel melakukan hari perhentian 1 hari? Selama 6 hari mereka telah bekerja dan diberkati Tuhan. Betul saudara ya? Mereka beraktivitas. Bandingkan ketika mereka berada di tanah Mesir. Ketika mereka beraktivitas di tanah Mesir bagaimana? Adakah hari perhentian? Ada. Nggak ada. Makanya mereka kan diminta untuk keluar dari tanah Mesir untuk apa? Tuhan mengatakan apa? Ketika Musa diperintahkan menghadap Firaun, mengatakan bahwa mereka harus keluar untuk apa? Beribadah, ya, beribadah kepada Tuhan Allah mereka yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara. Nah, hari perhentian itu dibutuhkan. Artinya apa, saudara? Kita ini perlu mengambil 1 hari di mana kita mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati jerih lelah sepanjang minggu atau sepanjang 6 hari kita beraktivitas bekerja, kita mempunyai 1 hari untuk kita berhenti dari jerih lelah kita dan kita mulai bersekutu dengan Tuhan, bersama keluarga, menikmati hari libur, saudara.
Luar biasa kan? Berbeda dengan ketika mereka di tanah Mesir, mereka diperbudak itu non-stop, nggak ada waktu untuk istirahat, saudara. Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Nah, kita perlu perhatikan bahwa 6 hari ketika mereka beraktivitas, apa yang perlu diperhatikan, saudara? Selama 6 hari mereka beraktivitas, bekerja, mereka bermasyarakat, berumah tangga, mereka juga menghadapi banyak musuh. Ya, bagaimana sikap mereka selama 6 hari? Adil. Ya, punya belas kasihan. Pikiran dan hatinya harus dipenuhi dengan belas kasihan. Ada kejujuran, saudara. Ya, kalau kita diminta untuk bersaksi, janganlah kita bersaksi dusta, suka bohong. Itu tidak boleh. Ya. Karena kita adalah orang yang telah dibawa keluar. Mereka telah dibawa keluar dari tanah Mesir. Jadi pola-pola Mesir tidak boleh ada di antara bangsa Israel pada saat itu. Ya, karena Allah yang memimpin mereka. Allah ada di tengah-tengah mereka. Allah hadir, saudara. Allah menaungi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Itu suatu bentuk penyertaan Tuhan. Jadi di dalam penyertaan Tuhan tidak ada kebohongan. Tidak boleh ada penindasan terhadap orang asing. Tidak boleh ada niat jahat terhadap musuh. Sekalipun kita seringkali, mereka seringkali mengalami bentuk-bentuk serangan dari orang-orang sekitar yang tidak suka. Tapi ketika mereka melihat lembu atau keledai yang jatuh, mereka harus bantu. Yang keledainya tersesat atau binatangnya tersesat, mereka harus bantu untuk bawa pulang atau antarkan kembali kepada pemiliknya. Itu adalah satu sifat-sifat di mana kita diproses, dibentuk oleh Tuhan, bangsa Israel dibentuk oleh Tuhan agar mereka memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam siapa, saudara? Terdapat di dalam Allah. Ya. Itu yang perlu mereka kerjakan selama 6 hari dalam bekerja seperti itu. Nah, untuk hidup kita hari ini bagaimana? Kita sebagai orang yang telah dipanggil Tuhan keluar dari perbudakan dosa. Tuhan telah menuntun hidup kita, memberkati selama 6 hari. Dan pada satu hari kita akan masuk dalam hari perhentian. Hari Sabat, saudara. Bukan hanya hari Minggu secara dunia saat ini, tetapi hari Sabat kita nanti adalah kematian kita, akhir dari segala jerih lelah. Seperti pagi ini, ada saudara kita yang kekasih telah dipanggil pulang ke rumah Bapak, yaitu Ibu Emi, almarhum, saudara ya. Ini adalah hari perhentian bagi Ibu Emi. Dari jerih lelah selama hidup, beliau sudah melakukan apa yang terbaik. Biarlah kita mengingat, saudara, ada satu hari perhentian buat kita semua. Berhenti dari jerih lelah, berhenti dari segala aktivitas saat ini. Ingatlah, kita perlu mengisi hari-hari yang kita miliki, kesempatan yang Tuhan masih beri. Isilah dengan pikiran dan perasaan yang ada di dalam siapa? Yesus Kristus. Ya. Isi, saudara. Mari kita belajar untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Seringkali kita masih berkata-kata bohong. Seringkali kita masih berkata-kata tidak jujur dalam bersaksi. Atau kita seringkali juga masih punya pikiran jahat terhadap orang yang melukai kita. Kita mau membalas orang yang jahat itu agar kita puas, saudara. Itu bukan polanya mengikut Yesus. Orang yang mengikut Yesus tahu untuk mengampuni, untuk berbelas kasihan. Kita bisa membuat pekerjaan, ya kita tidak menindas orang asing terutama, atau orang-orang yang Tuhan percayakan ada dalam hidup kita, kita mulai perlakukan tidak baik. Mari kita pagi ini belajar mengenal Tuhan kita bukan dari kata orang, tetapi dari kata Alkitab. Kita dituntun oleh Tuhan pagi ini. Makanya saat teduh penting, mengapa? Karena Alkitab itulah tuntunan kita, saudara. Buku panduan perjalanan kita selama di dunia. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan tahu bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini, mengakhiri hidup dengan benar. Jadi bersyukur
Kalau kita masih diberi kesempatan pagi ini masih bisa bernafas, artinya Tuhan mau pakai hidup kita. Kita diberi kesempatan memperbaiki hal-hal yang masih belum baik. Kita disempurnakan oleh Tuhan. Jangan bosan, saudara. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ya, kemarin saya diingatkan Tuhan, saudara. Jadi selesai saat teduh baru, oh iya ya, saya harus menyampaikan satu hal yang penting. Seringkali kan kita dalam perjalanan hidup di dunia ini banyak pencobaan, betul saudara ya, godaannya banyak. Maka kemarin sudah saya praktekkan di doa malam. Ya, kemarin ada yang tidak hadir dalam doa malam, ya pagi ini saya mau ceritakan. Jadi selesai Zoom kemarin saudara, Tuhan mulai ingatkan, ayo belajar dimulai dari diri sendiri untuk mengalami perubahan bersama Tuhan dalam tuntunan Tuhan. Lalu Tuhan mulai ajari saya untuk doa profetik. Doa deklarasi, saudara. Mengapa ini penting? Karena seringkali kita ini lupa bahwa kita orang-orang percaya yang sudah mendengar firman itu perlu dipraktekkan. Bukan hanya sekedar didengar seperti Zoom pagi ini kita dengar lebih banyak. Tapi selesai kita nggak lakukan apapun. Nah ini kelirunya, saudara. Ya banyak orang Kristen seringkali gelempang terus, saudara. Atau ndelosor terus, saudara. Kenapa? Karena ada dipraktekkan firman Tuhan itu. Ya, dengan cara bagaimana? Kita hari ini nanti selesai Zoom mulai belajar mengucapkan. Amin. Ayo kita ucapkan. Begini saudara, saya ajari ya. Ini juga saya telah juga mendapat masukan sebetulnya dari Miss Dewi sudah lama. Saya, melalui film Miss itu film yang doa War Room, ya. Itu kita berdoa seperti itu. Tapi sedikit saya rubah. Saya mulai berdoa di setiap ruangan rumah saya. Di kantor, di tempat saya ini saat ini Zoom, saya katakan di tempat ini adalah milik Tuhan. Seluruh tempat ini ada dalam otoritas Tuhan. Segala kegiatan yang ada di dalam ruangan ini Tuhan kuduskan. Segala pikiran, segala perbuatan yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Segala kekuatan kuasa iblis yang seringkali mencoba menguasai tempat di mana saat ini saya bersaat teduh, aku perintahkan engkau pergi, engkau tidak punya hak di tempat ini. Saya mulai doakan, saudara. Bukan hanya di kamar tempat saya Zoom, tapi di ruang tamu, di tempat kamar mandi, di tempat cuci piring, di kebun belakang, di ruang depan, ruang keluarga, semua saudara, saya mulai doakan di tangga, saya mulai katakan, engkau tidak punya kuasa iblis atas rumah ini, ruangan ini adalah milik Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Semua orang yang ada di tempat ini mengalami damai sejahtera, lawatan Tuhan. Ada pencurahan roh Allah di dalam kehidupan orang-orang yang ada tinggal. Gitu saudara. Saya berdoa berkat Tuhan mengalir, tercurah di dalam rumahku. Jadi saya mulai praktek saudara. Jadi setiap ruangan saya doakan. Saya mulai tengking segala kuasa-kuasa iblis yang mencoba mengganggu atau membuat suasana atmosfer di dalam rumah saya ini ada pengaruh-pengaruh roh jahat, saya tolak dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan, saya merasakan sukacita, saudara. Ya, sepanjang hari kemarin, benar-benar Tuhanlah yang menjagai, Tuhan yang memberkati dalam kehidupan rumah saya. Saya rindu Bapak Ibu mulai ambil waktu. Ya, selama 6 hari, kita tidak akan mampu berjuang dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Tanpa melibatkan Tuhan, tanpa melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita seringkali jatuh bangun. Di pagi hari ini, praktek ya, kayak Pak Ferry, doakan, ayo, mulai besetrap tempat-tempat yang hari ini Bapak Ferry tinggali, mulai doakan, aku percaya Tuhan yang berotoritas di rumahku, di tempat aku bekerja ini Tuhan memberkati, usaha Ibu Ferry diberkati, gitu saudara. Ada ruangan-ruangan yang saat ini masih dikuasai kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus, gitu ya Pak Ferry ya. Coba praktek. Juga Mas Juli, walaupun bukan tempat sendiri, tapi coba mulai doakan, mulai percaya bahwa kehadiran Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Selama 6 hari ini kita mau lihat berkat-berkat Tuhan. Kita mau lihat
perubahan-perubahan yang Tuhan lakukan. Paradigma kita, pikiran, perasaan kita mengalami perubahan yang luar biasa. Sehingga pada satu hari nanti waktu kita istirahat total, saudara, hari perhentian, hari Sabat, yang dimana hari dimana kita akan berjumpa dengan Bapa di surga, kita sudah mengakhiri pertandingan dengan iman yang sampai garis akhir. Amin, saudara. Amin. Semangat ya. Semua baik Bu Untung, Pak Untung, lakukan di rumah. Ibu Supia, mulai doakan kandang-kandangnya. Aku berdoa kandang-kandang ini tempat ternakku. Segala hal-hal yang tidak berkenan aku tolak dalam nama Yesus. Ternak-ternak ini diberkati Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, mulai didoakan bukan hanya di kandang tempat ternak, di kebunnya, di tempat dapurnya, mulai doakan, mulai doa iman, ucapkan perkataan iman, ya. Karena firman itu kan hidup, saudara, bukan firman yang mati yang kita baca. Jadi orang Kristen harus berani praktek. Kalau tidak kita lakukan, ya kita hanya dengar kesaksian orang terus, saudara. Kita sendiri tidak pernah ngalami. Ya, jadi saya ingin perubahan itu terjadi dimulai dari saudara. Pagi ini mulai dipraktekkan. Kita sudah lihat bagaimana penyertaan Tuhan atas Israel. Mereka telah di briefing oleh firman Tuhan untuk jangan ini. Peraturannya banyak. Dan mulai mereka praktek, saudara, selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, mereka istirahat. Betul-betul mereka menikmati jerih lelah mereka. Dan saya ingin juga bukan hanya hari Minggu saja kita menikmati, hanya 1 hari, besok Senin sudah kerja lagi kan capek. Berputar itu. Tapi ada 1 hari perhentian kita total, saudara. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan, aku hari ini menikmati kebahagiaan bersama Bapa di surga. Amin. Itu kerinduan kita, saudara. Kerinduan kita. Bayangkan kita ini ikut Tuhan lama, dari sejak kita muda, dari sejak saya mungkin kecil, Bapak Ibu semua ada yang sudah ikut Tuhan, percaya Tuhan Yesus. Tapi selama hidup di dunia kita tidak menikmati kuasa firman itu. Kan eman, saudara ya. Ya, sebelum hari perhentian kita berakhir, saudara, kita menjumpai hari perhentian, ayo saudara, pagi ini mulai dorong rohani kita, dorong hati kita. Ya, kalau ada kekecewaan, katakan dalam nama Yesus, hatiku tidak boleh dipenuhi dengan kekecewaan. Aku tolak dalam nama Yesus. Aku dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Mulai praktek, saudara, praktek, ucapkan ya firman Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas hatiku, turun atas pikiranku. Nah, gitu, saudara. Terus ucapkan, jangan cuma waktu hari ini, besok enggak. Setiap hari dilakukan apa saja. Umpama Pak Ferry lagi mengemudi, aku berdoa, biarlah pekerjaanku ini diberkati Tuhan. Aku serahkan dalam kendalinya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Gitu. Ya, doa apa saja doakan. Mau masak kayak, mau apa, cuci-cuci baju kayak, mau apa, doa saudara. Doakan. Ya. Kok aneh Pak? Iya, ini kita sedang praktek Bapak Ibu. Ya, mungkin bagi orang dunia kita kayak orang gila gitu. Apa-apa di doa profetik, saudara. Ya, ada kawan kita itu mengatakan, wah, enggak cocok, enggak ada Alkitabnya mengatakan doa, deklarasi. Biarlah mereka mengatakan seperti itu, Bapak Ibu, kita enggak usah ambil pusing ya. Kalau ada kawan kita sedikit mengolok-olok, ya biarkanlah, itu kan keputusannya dia. Dia hanya mengisi kepalanya dengan banyak pengetahuan Alkitab, tetapi prakteknya enggak ada. Tahu kebenarannya ini banyak sekali, tapi enggak bisa dipraktekkan, enggak diterapkan, dia percuma. Ya, padahal firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati, saudara. Saya tidak ingin iman Bapak Ibu itu kaya dengan pengetahuan firman Tuhan luar biasa, tapi ujung-ujungnya mati. Ya. Karena apa? Karena tidak dipraktekkan, tidak ada perbuatannya. Ya, itulah dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita diutus Tuhan keluar menjadi saksi Tuhan, ada perubahan dulu dalam diri kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Bangsa Israel ini dilatih Tuhan. Ayo kamu perubahan dulu, ngalami dulu. Ya, ada aturan-aturan Tuhan seperti ini, jangan ini. Ya. Praktekkan supaya sekitarmu melihat perubahan yang terjadi. Dan ketika masuk pada hari Sabat, mereka menikmati sukacita bersama Tuhan. Amin. Amin. Semangat.
Haleluya. Boleh berdoa dengan apa itu satu gairah ya. Saya percaya Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan berotoritas dalam hidupku, Tuhan yang berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan menguasai pikiranku, hatiku, perasaanku, seluruh hidupku. Tuhan yang mempengaruhi hidupku, bukan perasaan benci, dengki, iri, itu sudah lewat kalau ada doa seperti itu. Kalau kita berdoa dengan iman seperti itu. Amin. Pak Untung, semangat. Semangat. Dirubah. Ayo Pak, Bu, semangat Bu. Doa penengkingan apa terus lakukan itu ya. Puji Tuhan, itu saja yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana kita akan memasuki hari perhentian Tuhan, bukan hanya hari Minggu kalender saja. Ya, itu kita bersyukur kita dapat beribadah ya di hari Minggu, tapi juga kita akan ada satu hari perhentian total dari seluruh aktivitas hidup kita sehari-hari. Makanya selama hidup ini mari isilah dengan hal-hal yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Praktekkan firman Tuhan itu, jangan hanya sekedar kita tahu kebenaran, tetapi disimpan saja. Tapi mulai dilakukan supaya hidup kita mengalami perubahan. Ya, Israel itu diminta untuk mengalami apa? Belas kasihan, dipenuhi pikiran perasaan mereka dengan kejujuran. Mereka dilatih Tuhan untuk taat beribadah, ya, tidak lagi menyembah berhala. Karena pengaruh Mesir kan 450 tahun, saudara. Itu kan pengaruh yang luar biasa. Berapa generasi coba mereka terbiasa menyembah berhala kan? Ya. Makanya Tuhan latih mereka menjauhkan semua ala-ala, nama ala-ala yang ada di Mesir harus dijauhkan. Supaya mereka bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, mari kita lakukan doa semacam itu. Doa apa itu namanya profetik, doa deklarasi, doa iman saudara, agar saya mau melihat selama 1 minggu ke depan perubahan apa. Silakan Bapak Ibu nanti bersaksi ya. Saya ingin ada satu perubahan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan pada Miss Dewi. Haleluya. Kita langsung doa syafaat aja ya. Ya. Mbak Lis ya. Silahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur Terima kasih Tuhan. Yang luar biasa. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapak. Mari Tuhan tolong kami untuk selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan hari demi hari Tuhan. Sebelum hari perhentian total bagi kami. Tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati kami, pikiran kami, sepanjang kehidupan kami, agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa mendapatkan perkenanan-Mu Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami bila selama ini kami menggunakan hari-hari kami dengan tidak baik, semuanya keinginan daging kami. Ampunilah kami Tuhan, biarlah pagi ini Roh Kudus Engkau hadir, membimbing kami Tuhan untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu yang Kau berikan buat kami pagi ini. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk acara pernikahan pada hari ini, biarlah Tuhan berkati sertai, boleh menjadi lancar dari awal pertengahan hingga akhir, dan kedua pasangan yang telah diberkati nanti akan menjadi keluarga yang bahagia, yang takut akan Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga mau menyerahkan gereja SDC di mana kami berjemaat, berkati seluruh jemaat supaya mereka senantiasa rindu untuk boleh dekat dengan Tuhan melalui setiap jam doa yang ada. Dan Tuhan jamah mereka akan selalu disiplin dan mempunyai karakter yang baik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami. Mari terus Tuhan berikan hikmat marifat dari surga, supaya setiap firman menjadi kekuatan bagi setiap kami para jemaat, dan juga untuk Gembala kami Tuhan, kami percaya dalam setiap kegiatan yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan akan membuat berhasil, dan juga penginjilan di asri abadi Tuhan kami serahkan, supaya di sana selalu ada jiwa yang haus akan firman Tuhan, jiwa yang rindu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Terima kasih Bapak, kami juga buat doa pagi ini untuk anak Sela yang dalam masa penyembuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan total pasti Engkau akan berikan, sehingga anak Sela akan menjadi pulih, sehat dan kuat,
dan juga seluruh keluarga akan diberkati. Terima kasih Bapak, kami juga bawa doa tentang kuasa-Mu untuk keluarganya Bapak Yantri yang sedang berduka cita. Kami percaya ada penghiburan dari surga yang Engkau berikan, ada kekuatan yang Engkau berikan, sehingga melalui masa-masa ini Tuhan, mereka akan merasakan kuasa-Mu, merasakan kasih-Mu, sehingga boleh melalui masa ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bawa ke dalam tangan kuasa-Mu bagi bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mari Engkau berkati damai sejahtera, sukacita, dan keamanan. Setiap orang-orang yang ingin berencana jahat bagi bangsa kami, biarlah Tuhan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati para pemimpin dengan takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka menjauhi setiap tindakan-tindakan jahat. Dan juga para misionaris yang melayani di negeri ini Tuhan, Engkau berkati mereka semangat, berikan roh yang menyala-nyala senantiasa. Dan juga Pak Bong Tuhan yang melayani BE di Indonesia, Kau berkati dengan kuasa kasih-Mu Tuhan untuk setiap program yang direncanakan. Biarlah Tuhan membuka jalan, berkati dengan para fasilitator yang selalu semangat untuk memberitakan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, inilah seluruh kehidupan kami, setiap aktivitas kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan pegang kami dengan tangan kuasa-Mu, tolong kami untuk selalu hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin.